Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Ya, pesan healingnya rilis. Walk with Archangel Michael to let go of what no longer serves you or your purpose. Melepaskan, ya, energi tentang melepaskan. Bekerjalah dengan Archangel Michael atau malaikat agung Michael ya, sebagai the angel of protection ya, malaikat pelindung, malaikat penjaga yang melindungi kita ya, untuk melepaskan segala hal yang ini tuh udah nggak layak untuk kamu pertahankan gitu, atau melepaskan segala hal yang tidak membuatmu bahagia, tidak memperlakukan kamu dengan baik gitu. Seperti contoh yang paling common tuh relationship ya, atau hubungan ya, dimana kita terkadang berusaha untuk bertahan di hubungan yang salah, padahal kita capek, padahal kita sakit, kita kecewa, kita lelah. Lelah itu perasaan yang paling wow. Mungkin kalau aku nggak sanggup untuk lelah ya dalam suatu hubungan ya. Jadi kalau memang sesuatu hal itu kamu merasa capek, artinya memang itu bukan sesuatu hal yang baik buat kamu dan kamu mesti melepaskan ya. Oke, terkadang mencoba untuk bertahan, tapi mesti kasih deadline dong gitu kan. Jangan wasting time bertahun-tahun di hubungan yang salah ya. Kapan bahagianya? Nah, atau melepaskan sesuatu hal, baik itu tentang person, tentang situasi, kondisi yang tidak mendukung visi misi atau tujuan hidup kamu. Nah, bagaimana caranya? Minta kepada Archangel Michael. Ketika kamu bermeditasi ya, panggil Archangel Michael, bantu saya untuk melepaskan segala hal-hal yang tidak memperlakukan saya dengan baik, tidak memberikan effort kepada saya, hal-hal yang membuat saya lelah, membuat saya capek, sakit, dan juga kecewa ya, dan segala sesuatu yang tidak mendukung tujuan hidup saya. Nah, ketika kamu bermeditasi, kamu bisa afirmasikan, atau ya ketika kamu diam, ketika kamu merenung, ketika kamu ya sambil beraktivitas, it's okay ya. Nah, ini sifatnya general ya. Mungkin kalau kamu meyakini Archangel Michael, tapi mungkin kamu punya kepercayaan tersendiri, it's okay. Intinya sih minta bantuan kepada para malaikat ya untuk melepaskan itu semua ya. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan waktumu ya, dan bahkan kekuatan keajaiban melepaskan itu, maka akan datang hal-hal yang lebih baik. Nah, itu keajaiban melepaskan. Ketika memang kita berani melepaskan sesuatu hal yang sudah tidak layak, tidak bisa memperlakukan kita dengan baik, membuat kita lelah, membuat kita capek, maka akan datang hal-hal yang lebih baik. Mau itu pasangan, pertemanan, pekerjaan gitu kan, jodoh,
karir, bisnis. Nah, itu ya. Oke. Itu pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Untuk pesan semesta hari ini. Ya. Introspection. Oh, jadi ini ada sinkronisasi antara pesan healing dan juga pesan semestanya, ya. Introspeksi diri. Nah, dari hasil introspeksi, jika ada hal-hal yang tidak layak, tidak memperlakukan dengan baik, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak mensupport tujuan hidup kamu, tidak mendukung kamu maju, ya, menyakiti, membuat kamu lelah, nggak ada effort sama sekali sehingga kamu berjuang sendiri seperti ya hanya satu sisi, hubungannya hanya satu sisi aja. Nah, di sini introspeksi, rilis, ya, lepaskan, let go, tinggalkan. Nah, ya. Nah, tapi dari hasil introspeksi ini, jika kamu merasa, oh kayaknya ini aku masih bisa kasih waktu lagi nih. Oke, kasih waktu. Tapi tentu saja harus ada deadline ya. Karena kita punya tujuan hidup. Kita layak untuk bahagia. Ya, jangan sampai bersama hubungan yang salah, bersama orang yang salah, sampai bertahun-tahun ke depan, bahkan berpuluh-puluh tahun kita nggak bahagia. Oke, ini berlaku di semua aspek kehidupan ya, mungkin di pekerjaan juga. Kalau memang kamu merasa nggak nyaman, udah toksik, kamu ngerasa nggak dihargai, terus konflik-konflik itu ngaruh. Kasihanilah mentalmu ya, kasihanilah dirimu. Jangan pernah takut akan rezeki. Selama kita berusaha, rezeki itu pasti datang ya. Jangan pernah merasa nggak enak, mungkin kamu berhutang budi. Nah, buat apa kamu dibantu, kamu berhutang, merasa berhutang budi, tapi kemudian dalam pekerjaan kamu mungkin merasa nggak nyaman, ditekan, ya, diungkit-ungkit segala kebaikan, dikasih target yang berlebih-lebihan atau yang ya sekiranya memang kamu nggak nyaman, ya. Oke, kita lanjut lagi. Confrontation. Nah, ini ya. Terkadang orang-orang itu menjadi salah paham ketika dikonfrontasi itu nggak mau. Mengambil kesimpulan dari versinya dia. Mengambil kesimpulan dari sisinya dia aja. Nah, ini loh perlunya konfrontasi ya. Beda dengan cross check. Kalau cross check, kamu bertanya, memastikan gitu kan, tapi tanpa melibatkan semua pihak ya, satu pihak aja. Kamu terus pindah cross check ke pihak yang lain. Tapi kalau konfrontasi ya udah duduk bersama ya, bersaksi, memberi informasi, menceritakan yang sesungguhnya, mencari solusi, mengambil kesimpulan, udah. Terkadang kayak enggak, aku nggak mau ketemu, aku nggak mau ngomong, aku nggak mau duduk bersama. Ya sampai seumur hidup ya akan tetap salah persepsi ya. Tapi misalkan kita sudah berusaha untuk oke, kita duduk bersama, tapi ada pihak-pihak yang nggak mau, ya sudah gitu kan, biarkan dia dengan persepsinya, biarkan dia overthinking dengan pemikiran dia sendiri, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah, kan lebih enak konfrontasi, duduk bersama ya. Bukan berarti untuk menjudge mana yang benar mana yang salah, tapi untuk menyelesaikan gitu, biar nggak kesana kemari. Nah, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, lebih baik konfrontasikan. Ini pesan semesta ya, aku menyampaikan aja. Dan aku juga menarik kartunya, nggak aku pilih-pilih. Oke, ada kartu, ada pesan di sini, nurture.
merawat, menjaga apa yang kita miliki. Nah, mungkin beberapa bisa untuk healing seperti berkebun, gardening gitu ya, merawat tanaman. Nah, tapi ada secara dalam spiritualnya menjaga, merawat apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini ya, orang tua, anak, saudara, kakak, adik, keponakan ya, dari yang terdekat dulu lah ya, kita rawat, kita bantu ya. Dan jangan lupa juga merawat diri sendiri ya. Jangan sampai berpikiran kebahagiaan orang lain dulu yang aku dulukan, aku belakangan. Wow, capek. Kita mesti logis juga ya. Kita berbuat kebaikan tapi juga mesti logis. Bagaimanapun yang perlu kita prioritaskan itu diri sendiri dulu. Bukan berarti egois ya. Kalau egois itu beda. Kalau egois itu kita memprioritaskan diri sendiri dan gak akan pernah bantuin orang lain ya. Tapi kalau self love, diri sendiri dulu ya, ketika kita masih ada energi, ketika kita masih ada materi, ketika kita masih ada tenaga ya, kita bantu orang lain. Tapi yang terpenting diri sendiri dulu lah. Kalau bukan kita sendiri, kita siapa yang mau merawat kita? Siapa yang mau membahagiakan kita? Ya diri sendiri ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini, Queen of Cups. Intuisi kamu semakin kuat dan juga rasa empatimu. Jadi kayaknya hari ini tuh kamu jadi nggak tegaan, gampang kasihan. Terus ya dengan apa ya, hatimu yang peka ya. Mungkin hari ini ada banyak orang-orang yang kamu bantu. Oke. Kemudian The Hermit. Beberapa ada yang hari itu benar-benar fokus dengan diri sendiri ya. Jadi udah lagi nggak pengen ngedengerin omongan orang lain gitu ya. Lagi nggak pengen kumpul-kumpul, hangout, atau ya yang biasanya nongki-nongki, ngopi, ngeteh manja gitu ya. Hari ini beberapa, mungkin nggak semua, beberapa ada yang nggak, aku lagi benar-benar pengen fokus dengan diriku sendiri ya. Banyak hal yang mesti aku capek gitu ya. Ada yang fokus cari duit, ada yang fokus ngejar target, ada yang fokus belajar spiritual, ada yang fokus menenangkan diri ya, ada yang fokus belajar ya, mungkin lagi memulai bisnis baru atau pekerjaan baru. Nah itu ya, beberapa juga ada yang terhubung dengan guru spiritual atau dengan praktisi spiritual ya, mungkin untuk meminta pencerahan atau untuk sharing atau untuk berkonsultasi atau memang untuk healing ya. Oke, kita lihat lagi. The Sun ya. Ada solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ada informasi yang kamu butuhkan, dan bahkan ada kebahagiaan-kebahagiaan yang kamu tunggu ya. Yang mungkin sempat kamu murung, sempat kamu galau, overthinking nih, hari ini ada sinar matahari yang artinya kamu bisa tersenyum lagi, bisa ceria lagi, bisa ketawa lagi gitu. Oke. Dan dari energi The Hermit ini, energi zodiak Virgo. Mungkin kamu berzodiak Virgo atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Virgo. Yap. Three of Wands. Ada rencana perjalanan jarak jauh. Nih yang nyimak video aku banyak yang mau traveling ya. Hampir setiap hari loh ya, ketarik rencana traveling. Mungkin untuk jalan-jalan aja, holiday atau urusan pekerjaan gitu ya. Beberapa ada yang rencana bepergian gitu ya, atau perjalanan jauh
ya. Dan ada seseorang yang, tapi ini bisa vice versa ya, ada seseorang yang memantau kamu dari jauh, atau sebaliknya kamu memantau dia dari jauh gitu. Oke. Dan jika kamu sedang menunggu sesuatu gitu ya, terutama yang berkaitan dengan kesuksesan, aku rasa nih akan datang ya, kesuksesan akan mendatangi kamu. Tapi memang untuk hari ini energinya masih menunggu. Kayaknya kamu perlu fokus lagi, perlu kerja keras ya. Kita lihat lagi. Wow, the star. Bagus banget loh. Ada matahari, ada bintang. Ya, ada the sun, ada the star. The star, energi zodiak Aquarius. Mungkin kamu berzodiak Aquarius atau berdilin dengan orang-orang yang berzodiak Aquarius ya. Hampir sama seperti the sun, ada solusi, kebahagiaan, bahkan ide gagasan kamu tuh bisa menginspirasi orang lain. Kamu juga bisa menjadi trendsetter, aura kamu lebih bersinar gitu ya. Atau ada seseorang yang hari itu bikin kamu happy, bikin kamu bahagia. Tapi terutama sih solusi ya. Seringkali kita itu kan galau karena belum nemu solusi. Nah, hari ini kenceng banget energinya ya. Ada solusi dari semua permasalahan kamu. Oke. Nah, untuk pesan percintaannya, pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Oh, ini romantis nih, my beloved ya. Aku feeling aja pas lihat gambarnya ini kok pengen narik ini ya. Cintaku, though we may be physically apart, spiritual we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Ada seseorang yang mengirimkan pesan ini, cintaku. Ya, saat ini kita memang secara fisik kita terpisah nih untuk yang LDR. Tapi dalam batin kita nih selalu bersama, kita selalu bersatu ya. Karena dalam cinta tuh tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi nggak ada yang hilang meskipun kita jauh tuh, aku nggak pergi dari kamu. Aku selalu ada, hatiku selalu untukmu. Wow, romantis ya. Oke, kita lanjut untuk pesan bijak hari ini. Wisdom message. Jadi aku agak tambahin ya dari pesan semesta ini untuk lebih lengkap gitu ya, dengan versi yang lebih lengkap. Ya. Balance. Aku rasa ini sama kayak kemarin yang ketarik ya. Jadi semesta ngingetin lagi nih. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Aku membawa kesempurnaan atau keharmonisan dalam duniaku ya, tetapi aku melakukannya tanpa menghakimi. Jadi setiap orang tuh punya cara ya untuk pengen bahagia, pengen harmoni, pengen stabil, pengen balance. Setiap orang punya cara yang berbeda, so kita nggak perlu menghakimi cara orang lain, fokus saja dengan kehidupan sendiri ya. Mau orang lain ibaratnya nih cari duitnya lewat jalan apakah, mendapatkan kebahagiaan lewat cara apa, yang penting kita fokus aja dengan diri sendiri. Oke. Next kita lanjut untuk bimbingan malaikat atau angel guidance untuk hari ini. Oke, friendship and union. Malaikat membimbing atau memberikan petunjuk untuk hari ini. Jalinlah persahabatan dan kekompakan ya dengan dalam pertemanan kamu atau persahabatan kamu. Ya, kalau misalkan kamu ngerasa aku nggak punya temen kak, cari ya, cari. Kalau diem di rumah aja mager ya nggak dapat temen. Teman bisa kita dapatkan, bisa kita temui di mana aja.
ikut kursus, ke gym, ya, aktivitas olahraga, ikut komunitas, teman kerja, di teman-teman atau tetangga di sekitar kita, teman sekolah, teman kuliah, ya. Bisa kalau kita tuh mau membuka diri, intinya itu. Oke. Yang terakhir, oh belum, ada angel answer. Jadi kalau saat ini ada yang sedang kamu manifest atau sedang kamu perjuangkan atau sedang ingin kamu wujudkan, kita lihat apa jawaban angel. Oke, remain positif. Jadi angel memberikan jawaban, manifestasimu akan terwujud bila kamu selalu mengingat, memikirkan hal-hal yang positif, ya. Karena ketika kamu memikirkan hal-hal yang positif, mengingat hal-hal yang positif, itu bisa ketarik untuk terulang lagi. Tapi kalau kamu mengingat kenangan-kenangan buruk, ya bisa ketarik terulang lagi. Karena sebagian dari apa yang terjadi di realita itu dari hasil pemikiran kita sendiri, ya. Itu yang dinamakan mindfulness, ya. Atau ini mind power, sorry mind power. Oke. Yang terakhir untuk afirmasi atau pesan yang bisa menginspirasi kamu. Ya. Believing in new beginning, ya. Ini pesan yang mungkin bisa menginspirasi kamu. Mempercayai sesuatu atau sebuah awal baru, ya. I am the director of my life and understand the healing power of new beginning. Jadi aku nih sutradara dalam hidupku, dan aku mengerti bahwa kekuatan healing itu adalah ketika kita berani memulai sesuatu yang baru. Nah, ini sinkron lagi dengan pesan healing rilis tadi, ya, dengan melepaskan hal-hal yang nggak layak, nggak worth, yang mengecewakan, ya. Dan ketika kita berani memulai sebuah awal baru, ya, maka kita healing. Disitulah kekuatan healing. Oke, ya. So, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.